Halo, selamat berjumpa lagi di kanal saya Hendra Gunawan dalam Daftar Putar Bermatematika. Dalam video ke-30 ini saya akan membahas bagaimana dijanjikan mengapa problem 5n plus 1 berbeda dengan problem 3n plus 1. Anda mungkin masih penasaran kan dengan problem 3n plus 1 dan problem 5n plus 1 itu. Mengapa kok mereka berbeda? Pada problem 3n plus 1, dimulai dari bilangan asli n berapapun, barisan bilangan yang diperoleh akan berakhir di bilangan 1. Walaupun ini baru konjektur ya. Pada problem 5n plus 1, ada barisan yang berakhir di bilangan 1. Misalnya kalau kita mulai dengan bilangan 3, maka selanjutnya kita peroleh bilangan 16, 8, 4, 2, dan 1. Ada juga barisan yang siklik, misalnya barisan 13, 66, 33, 166, dan seterusnya, lalu kembali ke 13. Selain itu, banyak pula barisan yang divergen menuju tak terhingga, misalnya 9, 46, 23, 116, 58, 29, 146, 73, 366, 183, dan seterusnya. Bila Anda lanjutkan, bilangan-bilangannya cenderung membesar. Nah, walau belum ada yang bisa membuktikan secara rigor atau ketat bahwa barisan bilangan yang dihasilkan pada problem 3n plus 1 selalu berakhir di bilangan 1, berikut adalah penjelasan heuristik dari David Speyer yang sekaligus menjelaskan perilaku barisan bilangan pada problem 5n plus 1 dan secara umum pada problem Kn plus 1 dengan K bilangan ganjil. Idenya adalah dengan mengamati perubahan dari suatu bilangan asli NK ke bilangan asli berikutnya, NK plus 1, apakah cenderung membesar atau mengecil. Sebagai contoh, jika suatu bilangan N mempunyai peluang setengah untuk bertambah menjadi N plus 3 dan juga peluang setengah untuk berkurang menjadi N-1, maka menurut teori peluang, bilangan tersebut cenderung bertambah menjadi N plus 1, yang sama dengan setengah kali N plus 3 tambah N-1, ya kan? Nah, pada problem Kn plus 1 dengan K ganjil, setelah kita mendapatkan suatu bilangan ganjil, maka bilangan berikutnya pasti genap. Ya, karena kita kalikan dengan K, kemudian kita tambah 1. Yang menjadi pertanyaan adalah bilangan berikutnya lagi setelah bilangan genap itu. Untuk itu, mari kita amati pergerakan dari suatu bilangan ganjil ke bilangan ganjil berikutnya melalui setidaknya satu bilangan genap. Sebagai contoh, pada problem 5n plus 1, kita bergerak dari 9 ke 23 melalui 46. Dan dari 23 ke 29 melalui 116 dan 58. Nah, secara heuristik dari suatu bilangan ganjil NK, kita akan mendapatkan bilangan ganjil NK plus 1 yang sama dengan setengah kali K kali NK plus 1 dengan peluang setengah. Atau bilangan NK plus 1 yang sama dengan seperempat kali K kali NK plus 1 dengan peluang seperempat. Atau NK plus 1 yang sama dengan 1/8 kali K kali NK plus 1 dengan peluang 1/8 dan seterusnya. Seperempat ini kita peroleh dari pembagian dengan 2 sebanyak 2 kali. 1/8 di sini pembagian dengan 2 sebanyak 3 kali. Sedangkan peluang seperempat di sini diperoleh dari peluang setengah kali setengah lagi. Kemudian di sini 1/8 setengah kali setengah kali setengah lagi. Nah, untuk mengetahui apakah NK plus 1 lebih besar atau lebih kecil daripada NK, kita tinjau XK yang sama dengan ln NK. Teknik umum ya, kita tinjau nilai logaritmanya. Maka sebagai hampiran, kita mempunyai XK plus 1 kira-kira sama dengan XK ditambah ln K min ln 2 dengan peluang setengah. Atau XK plus 1 kira-kira sama dengan XK plus ln K min 2 kali ln 2 dengan peluang seperempat. Atau XK plus 1 kira-kira sama dengan XK plus ln K min 3 ln 2 dengan peluang 1/8 dan seterusnya. Jadi perkiraan besar atau magnitudo perubahan dari XK ke XK plus 1 adalah sigma
bentuk ini, ln K min I ln 2 per 2 pangkat I, dengan I bergerak dari 1 sampai dengan tak terhingga, yang sama dengan ln K min 2 ln 2. Ya, di sini ada sigma 1 per 2 pangkat I dan sigma I per 2 pangkat I yang Anda bisa pelajari di literatur berapa jumlahnya. Di blog bermatematika Anda bisa menemukan juga deret bilangan tersebut. Singkat kata, dari perhitungan di atas terlihat bahwa untuk K sama dengan 3, perubahannya negatif karena ln 3 dikurangi 2 kali ln 2, itu negatif. Sedangkan untuk K sama dengan 5, perubahannya positif. Jadi kita tidak terkejut mendapati barisan bilangan yang divergen menuju tak terhingga pada problem 5n plus 1. Juga kita bisa memahami mengapa barisan bilangan pada problem 3n plus 1 cenderung mengecil dan pada akhirnya berhenti di bilangan 1. Namun, sekali lagi, perhitungan tadi hanya merupakan argumen heuristik, bukan bukti formal. Hingga saat ini, bukti formal untuk problem 3n plus 1 belum ditemukan. Oke, sampai di sini dulu. Dalam video berikutnya, saya akan membahas atau memperkenalkan problem 5n plus 1 versi kedua yang mirip dengan problem 3n plus 1. Sampai jumpa!